Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Askazen. Setelah kita ada sekitar beberapa video yang mencoba membahas tentang satu persoalan, entah itu persoalan sosial atau persoalan yang secara umum kita pasti akan membahas terkait persoalan hukum gitu kan. Nah, hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan salah satu persoalan hukum yang memang dulu pernah ramai menjadi perbincangan, akan tetapi sudah tidak ada perbincangan lagi, bahkan bisa dikatakan tidak ada persoalan lagi, dan baru kemarin ini mulai viral lagi gitu kan, terkait persoalan ini. Nah, tentu pembahasannya tidak hanya tentang secara hukum Indonesia, hukum positif, akan tetapi bagaimana terkait dengan hukum-hukum yang lain, mulai hukum agama gitu. Kenapa? Karena persoalan yang menyangkut masa depan gitu kan, akan selama-lamanya digunakan, yaitu tentang pernikahan beda agama. Nah, ternyata kemarin itu ada salah satu masyarakat yang kawin beda agama gitu kan. Nah, sebenarnya apakah bisa dikatakan sah atau tidak perkawinan beda agama itu? Itu yang pertama, secara hukum ya. Kemudian kita tidak mau menjustice orang tersebut gitu kan. Kan tetapi kalau dipandang secara hukum, apakah Indonesia membolehkan perkawinan beda agama itu? Dan ternyata sudah ada 1.400 berapa perkawinan beda agama. Apakah terjadi di Indonesia? Dan itu terjadi gitu kan. Nah, apakah itu semuanya dari 1.400 dilaksanakan di Indonesia, atau mereka dilaksanakan di luar negeri pernikahannya kemudian balik ke Indonesia untuk dicatatkan? Nah, itu kan persoalan-persoalan pernikahan beda agama yang perlu kita kaji gitu kan. Saya kira itu. Ya, sebenarnya gini ya. Saya lihat dari Undang-Undang Dasar juga yang terkait dengan positifnya. Kalau di ini kan kita di Indonesia ini kan ada undang-undang perkawinan yang mengatur tentang bagaimana perkawinan. Nah, di undang-undang perkawinan itu di pasal 2 ayat 1 menyatakan tahun 74. Iya. Dan diperbarui sudah diperbarui pada tahun 2011. Itu di pasal 2 ayat 1 menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi di sana saya tidak ada melihat satu pasal pun yang menyatakan dilarang perkawinan agama. Jadi saya katakan di undang-undang perkawinan ini tidak ada pasal satupun yang mengatakan dilarang perkawinan beda agama, nggak ada di sana. Satu ya? Sudah. Berarti di pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, sebelum lanjut, pasal itu kan butuh tafsir. Butuh tafsir. Pertama, masing-masing agama gitu kan. Ada 2, sesuai dengan kepercayaan yang laki-laki misalkan. Itu kan spesifik. Nah, kalau masing-masing agama, apakah akad atau perjanjian nikah itu dilaksanakan 2 agama, salah satu atau salah satunya? Contoh misalkan ini Muslim dan Kristen, apakah dilaksanakan sebelumnya, misalkan dilaksanakan di Kristen dulu, baru setelah itu akad sesuai agama Islam, atau salah satunya hanya satu perjanjian? Nah, itu satu pertanyaan tentang tafsir masing-masing agama. Mungkin dikembalikan ke agamanya aja. Nah, itu maksudnya. Ya, mungkin kita baca dulu ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ya.
dan sekarang sudah ada perubahannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya. Memang betul tadi disampaikan syarat sahnya perkawinan itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 ya. Jadi di sana disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ya, itu bunyi pasal 2 ayat 1. Kemudian baru yang kedua ayat 2-nya itu setiap perkawinan itu dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi baru dianggap sah perkawinan ya, di Indonesia itu kalau memenuhi 2 syarat itu. Ya, yang pertama harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ya, artinya apa? Indonesia tidak mengakui perkawinan di luar itu. Ya. Jadi kalau dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaannya itu tidak diakui di Indonesia, tidak sah. Berarti bagi teman-teman yang ateis tidak bisa melaksanakan perkawinan. Iya, jadi kalau kita menggunakan pasal 2 ayat 1 ini ya jelas. Jadi perkawinan adalah sah apabila dilakukan ya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kesimpulannya kan begini, kalau mau kawin harus punya agama. Kan Ya, gitu kan? jadi Indonesia betul. Jadi Indonesia hanya mengakui perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Ya. Tidak mengakui perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan yang lain. Ya, jadi kalau mau menikah di Indonesia maka harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya, ya, dan kepercayaannya itu. Yang kedua, setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Ya. Memang tadi betul yang disampaikan Mas Fikri. Kita kalau dalam konteks akademik bisa mendiskusikan makna dari ayat 1 itu. Ya. Jadi apalagi kalau bicara interpretasi hukum itu kan ada interpretasi gramatikal. Ya. Artinya ya secara bahasa itu memang sangat mungkin dipahami berbeda. Ya, bagaimana kita memahami perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama, iya kan? Nah itu gimana kita memahami itu? Sebenarnya kan gini, yang jadi kabur itu kan ada bahasa masing-masing agamanya, itu kan. Makanya mungkin dari kasus yang disebutkan Mas Diki tadi, oh itu bisa dilaksanakan keduanya, hal itu mungkin jadi celah hukumnya gitu. Ya, itu bisa menjadi celah juga. Jadi kita ini bicara konteks akademik ya. Kita tidak bicara nanti kalau dalam pelaksanaan nanti kita sampaikan lah ya. Tapi ini kalau kita adalah bicara dalam konteks akademik memahami secara gramatikal ya. Jadi sangat mungkin itu ada interpretasi dilaksanakan berdasarkan masing-masing dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama, iya kan? Dan kepercayaannya itu. Nah, salah satunya kemarin yang viral terjadi itu, saya kurang tahu persis ya bagaimana pelaksanaan realnya, Mas Fikri. Tapi kita tahunya cuma di berita, ya, di berita. Jadi sangat mungkin ini juga dianggap bagian dari interpretasi gramatikal tadi. Ya, jadi yang pertama dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya si laki-laki, kemudian setelah itu dilaksanakan berdasarkan hukum agama si perempuan, ya, iya kan? Berarti kan dia menafsirkan pasal 2 ayat 1 menafsirkan bahwa harus 2 kali. Iya. Itu masing-masing agama pelaksanaannya kan harus 2 kali. Ya. Menafsirkan salah satunya. Ya, kalau misalnya mau dihubungkan seperti itu boleh saja kita berpendapat ya. Tapi kita tidak tahu persis memotivasi mereka atau pasangan itu ya. Iya kan maksudnya kemungkinan kan hanya menebak, bisa saja dia menafsirkan ya itu yang kita sebut interpretasi ya, ya kan? Menginterpretasikan makna gramatikal dalam undang-undang itu dengan apa yang terjadi ya kan. Terbukti ada 2 pasangan melaksanakan perkawinannya ya, yang pertama menggunakan hukum agama suaminya, calon suaminya. Ya kemudian setelah itu melaksanakannya dengan menggunakan hukum agama mempelai perempuannya, iya kan. Nah itu kita dalam bicara konteks akademik ya. Kemudian yang kedua kita boleh juga menafsirkan dalam perspektif atau secara historis ya.
kita lihat perjalanan kebijakan hukum perkawinan beda agama seperti apa di Indonesia ya. Misalnya kita baca fatwa MUI, fatwa MUI nomor 4 2005 kalau nggak salah ya. Silakan dicek ya, undang fatwa MUI nomor 4 2005. Kita bicara sejarahnya ya. Saya tidak tahu fatwa MUI sudah ke sudah ke berapa kali ya, tapi yang saya tahu terakhir itu pada tahun 2005 MUI itu menolak ya, keseluruhan perkawinan berbeda agama ya. Tidak hanya dilarang seorang perempuan muslimah nikah dengan non muslim, tidak hanya seorang laki-laki non muslim nikah dengan wanita musyrikah, iya kan? Ya. Ternyata juga dilarang seorang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Artinya kalau di agama Islam ini dilarang untuk melakukan pernikahan beda agama. Ya. Jadi fatwa MUI, fatwa MUI ya, nomor 4 tahun 2005 kalau nggak salah, nanti bisa dicek ya. Itu menolak perkawinan berbeda agama. Ya. Ya. Apakah itu dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan non muslim ya, ya. Atau apalagi seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, itu dalam fatwa MUI itu dilarang. Nah, itulah banyak ayat-ayatnya itu, misalnya di surah Al-Baqarah ya, saya lupa ayatnya berapa itu ya. Nah, itu jelas itu, misalnya saya baca ya biar jelas ya. Karena masalah kita itu kan senang kalau dibacakan ayatnya ya. Misalnya di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tunkihul musyrikati ya, hatta yu'minna. Ya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Ya. Wala ammatun mu'minatun ya. Budak wanita yang beriman itu khairun, lebih baik ya. Ya. Min musyrikatin, dari wanita musyrik yang belum beriman tadi itu ya, walau a'jabatskum, walaupun wanita musyrik itu sangat mengagumkan gitu loh ya, dari segi apapun ya, misalnya dari status sosialnya, dari kecantikannya ya, itu dilarang. Kemudian ayat berikutnya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kamu menikahkan juga laki-laki yang musyrik hingga mereka beriman. Wala abdun ya, mukminun, karena budak laki-laki yang mukmin itu khairun, lebih baik juga ya. Ya. Min, dari musyrik, dari laki-laki musyrik, minal musyrikina ya. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki musyrik itu mengagumkan juga. Itu di dalam Islam. Di dalam Islam ya, fatwa MUI menggunakan ini ya, ayat ini biasanya yang digunakan. Kemudian dia pakai juga kaidah fikih, misalnya darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Menolak bahaya, darul mafasid muqaddamun, lebih diutamakan ala jalbil masolih, daripada hanya ingin mendapatkan kemaslahatan. Misalnya wanitanya cantik, wanitanya kaya, itu kan maslahat ya mungkin untuk sebagian orang ya kan. Tapi itu tidak menggunakan, kalau dengan menggunakan kaidah itu ya, menolak bahayanya lebih diutamakan daripada hanya untuk mendapatkan seorang wanita cantik ya. Kalau itu jangka masalah, karena ada yang mengatakan mungkin itu baik gitu ya. Nah itu. Kemudian ada pakai sadu darai juga kaidah itu ya. Jadi menolak yang potensi-potensi yang berbahaya. Nah itu MUI. Kita lihat juga sejarahnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga melarang ya. Kalau nggak salah itu putusan MK nomor 68 tahun 2014 ya. Jadi masih agak baru ini. Itu juga menolak secara keseluruhan permohonan judicial review ya, tentang permohonan perkawinan berbeda agama. Ditolak secara keseluruhan karena itu dianggap tidak sesuai dengan perkawinan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Silakan dibaca ya. Putusan MK nomor 68 tahun 2014. Kita lihat lagi misalnya di kompilasi hukum Islam di pasal 4 buku 1. Di sana disebutkan jelas ya, perkawinan adalah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Nah, coba ini jelas sekali ya, berdasarkan hukum
Hukum Islam. Nah, itu di kompilasi hukum Islam pasal 4 buku 1. Ya. Nah, ini kita bicara sejarah perkembangan hukum perkawinan beda agama dari masa ke masa berdasarkan pertama fatwa MUI, berdasarkan putusan MK, berdasarkan kompilasi hukum Islam, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kita harus mengakui secara jujur, Mas Os, Mas Fikri, ternyata memang belum ada satupun pasal yang mengatur secara jelas dan tegas tentang boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Kita baca juga di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya. Jadi undang-undang yang mengatur secara khusus, lex specialis, ya, mengatur tentang perkawinan itu memang tidak diatur sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Pertanyaannya Mas Fikri, kalau tidak diatur, ini kan tidak diatur, ya. Tidak ada pasalnya, ya kan? Pertanyaannya boleh tidak dilakukan? Karena pemahaman kita ya, selama ini ya, kalau tidak diatur, kemudian kita menganggap hukumnya tidak ada. Karena hukumnya tidak ada, maka tidak boleh dilakukan. Kan seperti itu biasanya, logika hukum kita sering begitu ya. Jadi kalau tidak diatur, ya, selalu kesimpulan kita itu, ini hukumnya tidak ada. Karena tidak ada, kemudian tidak dibolehkan. Dan memang kecenderungannya, putusan pengadilan itu berkecenderungan melarang perkawinan berbeda agama. Alasannya apa? Memang tidak diatur. Ya. Tapi kita kalau bicara konteks akademik, kalau tidak diatur itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan. Ya. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Kenapa? Karena tidak diatur, ya kan? Nah, tapi kalau saya itu boleh. Ya. Karena menggunakan salah satu dalil fikih ya, segala sesuatu itu asalnya boleh. Tapi gini. Kita tarik dulu ke Indonesia. Indonesia ini kan bukan negara Islam, ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ya, Kita negara hukum, gitu. Jadi sebenarnya kan tidak ada ketegasan di dalam undang-undang kita yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Nah, jadi bisa dikatakan itu boleh saja. Bisa juga tidak boleh. Tergantung kita bagaimana menafsirkan itu kan. Dan juga tapi saya lihat di Admindu ya, undang-undang Admindu itu kan yang di pasal 2 ayat 2 itu kan tadi yang undang-undang perkawinan harus dicatatkan. Itu kan sudah pindah ke undang-undang Admindu menurut saya. Nah, di sana itu kan untuk mencatatkan perkawinan itu kan tidak mengurus ini menikah secara beda agama atau bagaimana menikahnya, tidak mengurus. Di sana kan hanya mencatat. Itu bagaimana? Artinya bertentangan atau bagaimana, Pak? Nah, memang karena tidak diatur setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang perkawinan. Ya. Ini kemudian mengundang celah di situ, ya, mengundang celah hukum. Ada yang kita sebut dengan terjadi penyelundupan hukum. Ya. Makanya sering terjadi dalam praktek perkawinan beda agama. Tadi disebutkan berapa kasus sudah di Indonesia? 1.400 ya pasangan yang menikah berbeda agama. Itu bukan di Indonesia, itu hanya di satu provinsi, di satu wilayah. Coba di satu provinsi. Jadi tidak terlalu paham gitu kan. Itu satu wilayah atau satu provinsi. Nah, kalau satu provinsi saja sudah ditemukan kasus 1.400 pasangan ya nikah beda agama. Belum lagi di Indonesia. Artinya apa? Ternyata besar itu terjadinya angkanya besar ya, terjadinya perkawinan beda agama akibat tidak diatur secara jelas ini Mas Fikri. Karena memang ada celahnya. Ya misalnya Mas Os ya, mohon maaf ya. Celah yang pertama itu biasanya pakai cara penundukan sepihak Mas Os. Artinya salah satu pihak itu menundukkan diri kepada salah satu hukum agama pasangannya. Ya, misalnya perempuannya pada saat mau menikah dia menundukkan diri pada hukum agama calon suaminya. Dia pindah agama. Ya, apakah itu pindah agama atau berpura-pura pindah agama, yang jelas ya dia bisa menikah, ya kan, berdasarkan hukum agama, iya kan? Itu yang biasanya cara yang pertama yang terjadi loh ya. Kemudian yang kedua, ini juga berdasarkan riset ya, penelitian. Kemudian yang kedua, itu biasanya mereka menikah dengan cara
di luar negeri. Jadi mereka melaksanakan perkawinan beda agama itu di luar negeri, di negara di mana membolehkan perkawinan berbeda agama. Ya. Kemudian dokumen perkawinan mereka itu dibawa ke Indonesia Untuk dicatatkan di kantor catatan sipil, ya kan? Nah, kantor catatan sipil itu tidak bisa menolak semua pengajuan yang sifatnya administratif itu. Ya, kenapa? Karena tadi Mas Awas bilang ada celah juga di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya, kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 24, Sos ya, 24 tahun 2013, ya, 2013 ya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi semua perkawinan itu harus dicatatkan, ya. Tidak boleh warga Indonesia perkawinannya itu kemudian tidak dicatatkan. Ya. Artinya ketika itu diajukan untuk dicatatkan, maka itu menjadi kewajiban ya, secara administratif untuk diterima ya, di kantor catatan sipil. Makanya banyak kemudian perkawinan beda agama yang lengkap dokumennya ya, dibawa dari luar negeri itu bisa mudah dicatatkan di kantor catatan sipil dan diakui perkawinan itu ya. Jadi secara administratif itu diakui bahwa telah terjadi perkawinan, ya kan? Kenapa? Karena mereka memang tidak berwenang menilai hukum perkawinannya sah atau tidak, ya kan? Karena kalau bicara sah tidaknya perkawinannya itu menggunakan undang-undang perkawinan, Mas Ois, ya. Tidak menggunakan undang-undang administrasi kependudukan. Artinya di sini administrasi penduduk ini hanya mencatat. Ya, jadi hanya mencatat. Jadi sekali lagi undang-undang administrasi kependudukan itu hanya berkewajiban mencatat. Mencatat semua apa yang menjadi kebutuhan dari semua warga negara, termasuk kebutuhan untuk mencatatkan perkawinannya. Ya. Tapi tidak berwenang tidak berwenang untuk menghukumi ini sah atau tidak. Ya, karena itu menjadi kewenangan undang-undang perkawinan. Ya kan, siapa yang menegakkan undang-undang perkawinan? Ya pengadilan, ya kan, ya KUA, ya kan. Kalau misalnya yang kita tahu itu kan. Administrasi kependudukan ya itu hanya menerima ya pengajuan secara administratif ya pelaksanaan perkawinan, termasuk perkawinan berbeda agama. Ya. Di situ celahnya menurut saya. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Fikri tadi, kenapa tidak dibolehkan saja? Karena ini pasti terus terjadi, Mas Fikri ya. Ini pasti terus terjadi. Ya. Atau paling tidak dibuka peluang ya. Ya. Kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan. Sebagai jalan tengah ya, jalan tengah ya. Menjadi boleh kalau seperti apa, menjadi tidak boleh kalau seperti apa, gitu kan. Nah, itu karena betul katanya Mas Fikri, kenapa ini terus terjadi? Karena memang kalau berbicara cinta itu kan tidak bisa dibatasi dengan regulasi apapun ya. Katanya anak muda sekarang itu cinta kan tidak memandang bulu ya. Artinya tidak melihat status ya, status ya. Apakah status agamanya, apa status sosialnya, ya kan? Itu cinta itu tidak bisa dibatasi dengan regulasi apapun ya. Sangat mungkin seorang wanita itu cinta dengan pasangannya walaupun itu secara agama berbeda ya. Atau seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan yang sudah tua misalnya, iya kan? Itu yang saya maksud, cinta itu tidak bisa dibatasi ya, dengan sesuatu apapun. Sangat mungkin terjadi gitu ya, karena memang cinta itu irasional ya. Tidak masuk akal gitu kan, gitu ya. Nah, mungkin itu ya sekedar mendiskusikan apa yang terjadi di beberapa pemberitaan yang viral kemarin itu ya. Mungkin ada tambahan Mas Awas ya? Ya gini, terkait dengan tadi ada Dukcapil, saya teringat tahun kemarin 2021 itu Direktur Dukcapil itu mengatakan perkawinan siri, bukan berbeda agama, perkawinan siri itu boleh dikatakan dalam satu kakak. Jadi hal ini mungkin karena di dalam Admin Duk ini tidak mengatur bagaimana regulasi seperti yang tadi ya. Jadi mungkin itu makanya ada direktur itu Dukcapil mengatakan boleh gitu. Tapi hal ini kan ketika ditarik ke hukum ini takutnya terjadi sebuah ketidakpastian hukum, sehingga yang paling menjadi korban adalah yang si perempuan itu.
Jadi kayak bagaimana nanti anak status anaknya kan itu menjadi apa ya, sebuah kekurangan dari sana. Jadi eman-eman lah kalau memang mau nikah ya sesuaikan dengan bagaimana agamanya saja gitu. Ini yang kita sebut dengan leg spesialis ya. Itu hukum yang secara khusus mengatur tentang perkawinan itu kan ada undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi urusan sah tidaknya perkawinan itu urusan undang-undang perkawinan gitu loh, iya kan? Iya. Nah, urusan administrasi itu urusan undang-undang administrasi kependudukan. Undang-undang Nomor 6 ya. Tahun 2013. Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tapi itu dirubah Mas Awas ya. Dirubah ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ya. Jadi kalau bicara administrasi, maka itu menjadi urusan Undang-Undang administrasi kependudukan. Makanya saya menilai apa yang dikatakan oleh Mas Awas tadi itu, yaitu jadi kalau cuma sifatnya administratif, maka itu akan tetap dicatat, dilayani di kantor catatan sipil. Karena kantor catatan sipil itu tidak sedang berkapasitas menilai sah tidaknya perkawinan. Dia hanya berwenang mencatat. Gitu. Makanya nyaris tidak akan ditolak gitu. Ya. Kenapa? Karena dia hanya mencatat. Jadi walaupun ini sirri ya, sirri ya, padahal itu kalau di amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ya, di pasal 2 ayat 1 itu kan ada 2 pasal, ya kan? Pasal pertama harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama. Ayat 2-nya setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baru perkawinan itu dianggap sah kalau memenuhi 2 ayat itu, ya kan? Itu menurut Undang-Undang Perkawinan. Nah, itu. Nah, kemudian Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak sedang berbicara sah tidaknya perkawinan. Itu urusan Undang-Undang Perkawinan itu loh, ya kan? Tapi gini, pikiran saya kan, ya itu dari undang-undang itu dengan undang perkawinan ini kan beda-beda dengan undang. Tapi apakah mungkin ketika kita membuat undang-undang itu harus ada keselarasan, tidak ada pertentangan seperti itu gitu? Ya, sejatinya atau idealnya tidak ada pertentangan ya. Mestinya 2 undang-undang ini harus Meskipun mengatur hal berbeda ya, satunya administratif, satunya yuridis kan, ya kan. Nah ini menurut saya harus dilakukan penelitian lanjutan, ya. Bagaimana caranya mengharmonikan, ya kan, 2 rezim ini ya, satunya rezim perkawinan, satunya rezim administrasi, ya kan. Yang keduanya itu sama-sama punya logika hukumnya masing-masing, ya kan. Nah, ini saya kira betul, ini masukan ya buat pembuat undang-undang. Pembentuk undang-undang ya. Bagaimana bisa mengharmonikan 2 undang-undang ini ya. Karena 2 undang-undang ini ternyata membuka celah, membuka peluang terjadinya itu. Dan juga dari pembuat undang-undang ini tidak ada larangan untuk pernikahan beda agama ya kan. Hal ini menjadi celah juga kan. Harusnya ada sebuah regulasi bagaimana undang-undang ini ke depannya mengatur tentang itu. Kalau memang tidak memperbolehkan ya sudah dilarang saja gitu. Artinya hal ini mungkin tidak bisa dilaksanakan kalau memang itu dilarang. Nyatanya sampai hari ini tidak ada larangan bagaimana di undang itu tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Itu jalan kita. Ya, kan tidak apa ya, kita memperbincangannya dalam konteks akademik ya. Iya, jadi kesimpulannya hari ini bahwa perkawinan beda agama itu bisa dikatakan boleh, bisa juga dikatakan tidak boleh. Kalau dianalisis melalui hukum agama, ya tentu jelas dalam Islam dan iya maksudnya dilihat dari sejarahnya fatwa MUI, kemudian hukum Islam itu sendiri mengatakan bahwa perkawinan beragama itu tidak sah. Kalau dianalisis dari hukum Islam. Kalau agama-agama lain sama. Agama lain juga mayoritas tidak membolehkan perkawinan berbeda agama. Ya. Tapi kalau dilihat dari hukum Indonesia, gitu kan? Karena ketidakjelasan undang-undang itu, maka bisa saja itu boleh, bisa saja tidak boleh. Buktinya ada banyak kasus yang terjadi tentang perkawinan agama. Bahkan yang satu wilayah itu sudah sampai 1400
400. Berarti Satu bukan pertama provinsi. kali itu. Satu provinsi itu. Berarti kan itu bukan pertama kali. Jadi inilah kemudian yang bisa menjadi peluang kan bagi kita untuk menganalisa apakah Indonesia dan pemerintah ini satu tujuan bahwa ya sudah kalau perkawinan beda agama sah, gitu kan? Atau perkawinan beragama tidak sah kan begitu. Tinggal memperjelas saja gitu kan. Nah, terkait bagaimana proses penelitian itu saya kira teman-teman yang di luar sana lebih paham untuk meneliti. Ya ini terkait dengan itu ya. Ini kan sudah lama. Jadi dibiarkan tidak diatur sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya ini kan sudah lama. Ya. Jadi dari sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu sudah tidak diatur sampai sekarang. Saya mengira kemarin yang 2019 kan ada perubahan undang-undang. Saya mengira itu Iya, diatur. ini diatur. Ternyata hanya mengatur umur saja. Ternyata tidak diatur juga ya kan. Artinya apa? Artinya memang negara ini punya kebijakan, ya, kebijakan perkawinan beda agama. Artinya kalau bicara kebijakan itu, kalau saya kutip pendapatnya Thomas D itu, kebijakan itu kan pilihan pemerintah atau negara, ya, apakah mengatur atau tidak mengatur, ya kan? Nah itu sama-sama punya konsekuensi. Konsekuensinya sama. Ketika diatur itu akibat hukumnya apa? Ketika tidak diatur akibat hukumnya apa? Itu ternyata sama. Ya. Nah kebetulan negara kita itu memilih tidak mengatur. Jadi perkawinan beda agama ini dipilih tidak diatur. Nah itu akibat hukumnya akan sama saja dengan mengatur. Makanya banyak terjadi penyeludupan hukum dengan segala praktek dan bentuk perkawinan beda agama yang saya sebutkan tadi itu. Mulai dari pura-pura menundukkan diri, ya kan? Atau nikah di luar negeri, atau memang betul-betul menundukkan diri dulu ke salah satu hukum agama pasangannya, iya kan? Setelah itu apakah tetap dia bersama agama pasangannya atau kembali lagi ke agama sebelumnya kan kita nggak tahu, ya kan? Tapi gini, saya pernah ada pengalaman, ada teman itu ada tetangganya nikah beda agama. Ya memang benar, salah satu itu menundukkan diri kepada agamanya masing-masing. Agamanya itu, jadi misalkan agamanya si laki-laki ini Kristen, terus si perempuan ini Islam. Nah, misalkan yang laki-laki menundukkan ke perempuannya ini ikut Islam, tapi setelah dia melakukan akad sudah sah, itu jalan masing-masing gitu. Jadi itu juga yang tadi Persoalan gitu ya, menjadi masalah. Iya. Ya ini akibat tidak diatur gitu loh. Akibat tidak diatur akhirnya banyak orang mencari celah, iya kan? Bagaimana supaya memungkinkan bisa dilakukan, iya kan? Sebenarnya ada 3 bentuk itu yang hasil riset kita itu. Yang pertama, salah satu bentuknya itu tadi betul dengan cara menundukkan diri kepada salah satu hukum agama pasangannya. Kemudian yang kedua dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan. Tapi dalam praktek ini sering lebih banyak ditolak, ya, ditolak. Kemudian yang ketiga nikah di luar negeri, ya, di mana negara itu membolehkan perkawinan beda agama. Setelah itu dokumennya dibawa pulang ke Indonesia, tinggal dicatatkan di kantor catatan sipil. Rata-rata 3 itu yang biasanya dipakai, digunakan oleh mereka yang tetap ingin melaksanakan perkawinan berbeda agama. Ya, tapi kan gini kan. Jadi karena tidak diatur berarti kan ada 3 peluang gitu kan. Tapi gini Mas. Enggak, sebelumnya. Berarti kan ada 3 peluang yang tadi itu. Nikah bisa saja dengan nikah di luar negeri Atau menundukkan diri. atau menundukkan yang kedua menundukkan diri, atau yang ketiga mengajukan ke pengadilan gitu kan. Nah, kalau misalkan ini dilaksanakan karena undang-undang administrasi kependudukan itu tidak mengatur tentang sahnya perkawinan, kalau sudah didaftarkan ke Dukcapil. ya untuk dicatat dan keluar suratnya, sah berarti perkawinan itu karena sudah dicatat dan memenuhi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, melaksanakan perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu dan dicatat. Tapi gini, menurut saya terkait dengan bahasa tadi, Nah, yang sah itu perlu digarisbawahi. Sah menurut undang-undang administrasi penduduk, ya, bukan kepada perkawinan
secara ya beda. Ya, betul. Jadi betul itu. Jadi dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu tidak salah. Jadi menerima, menerima apa namanya pencatatan, ya kan, perkawinan beda agama, ya itu tidak salah dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya kan. Dan ternyata betul Mas Oos, akibat itu dicatatkan, dicatat maksudnya, ya. Itu ternyata semua pasangannya bisa digunakan. Iya, maksudnya Dalam kan berbagai kepentingan berikutnya. administrasi Gitu. itu bisa digunakan dan dianggap dan pasti dianggap sah gitu kan oleh orang. Contoh misalkan dia mau ke hotel gitu kan ya. Pastinya kan kalau dia ada administrasi yang sudah dicatatkan itu kan berarti bisa dong masuk berdua. Ya itu maksud saya. Jadi itu berkonsekuensi ke akibat hukum berikutnya kan, ya kan. Nah, akibat itu diterima artinya bisa dicatatkan, ya kan. Akhirnya itu bisa digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berikutnya, Mas Os. Ya. Termasuk ngurus akte kelahiran anaknya, ya kan. Termasuk ngurus misalnya warisannya, misalnya ya kan, waris, ya kan, yang timbul dari perkawinan itu, ya kan. Merubah KTP Dan sebagainya, ya kan. Nah, ini menjadi PR besar menurut saya ya, bagi pembentuk undang-undang dan kita semua juga di dunia akademik ini ya, untuk dilakukan penelitian lanjutan ya, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini, karena ini siklusnya siklusnya ini belum ketemu sampai di mana ini berhenti gitu ya kan, masih proses gitu loh, menemukan hukumnya yang tepat gitu kan, belum sesuai jalurnya. Tapi gini ya, harapan saya kalau pembuat undang nanti mau ada revisi itu tidak hanya mengatur, harus ada sanksi, karena kalau tidak sanksi kayak tidak tegas ini. Ya terkait saran-saran dan semacamnya, saya kira kan perlu harus penelitian lebih lanjut gitu kan, yang lebih akademik gitu kan, itu kan guyon saja. Saya kira kita cukupkan hari ini terkait persoalan perkawinan beda agama. Silahkan disimpulkan sendiri bahwa perkawinan agama bisa sah, bisa juga tidak sah. Kita nggak usah menyimpulkan. Kita tidak usah menyimpulkan. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Karena kita kan konteksnya akademik ya. Ya, ini menjadi bagian dari diskusi kita, diskusi sederhana yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk diteliti lebih dalam lagi dan secara resmi gitu kan, secara ilmiah. Saya kira itu. Terima kasih. Kita akan kembali lagi dengan persoalan-persoalan hukum yang baru lagi, yang fresh, atau mungkin saja teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Kita akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.